Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat inayah serta kurnianya kepada kita, sehingga di pagi hari yang cerah indah barokah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang, penuh dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk doa Nabi kita Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabda beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahi umatku di pagi hari mereka. Kita bangun pagi sudah nawaitu hendak menuju masjid yang megah ini. Dari pagi mendengarkan azan sudah berniat, ya Allah, aku ingin salat berjamaah. Mudah-mudahan dari langkah kaki kita sampai saat ini dan pulang nanti dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, role model kita, suri teladan kita. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah laksanakan tunjuk ajar beliau sampailah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Kiai Haji Suryani, para jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Inilah kita manusia, terkadang sudah diagendakan, sudah diingat-ingat, lawannya lupa rupanya. Saya tidak ingat sama sekali kalau tadi subuh, padahal subuh begitu sebelum azan sudah bangun. Di tempat saya itu masjid, jadi sudah ada mengaji. Saya sudah siap-siap mau salat sebelum begitu selesai azan, salat qabliyah subuh di rumah, lama langsung ke masjid, berangkat ke masjid tenang gitu. Jadi kok tidak ada ingat saya kalau ada jadwal kemari. Jadi mohon maaf para bapak sekalian, para ibu, ini bukan kesengajaan, tetapi memang betul-betul saya dalam keadaan lupa. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian untuk kita ta'alum dan kita sama-sama bermuzakarah. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini menjadikan satu motivasi untuk kita ke depan, untuk kita mengoptimalkan Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi kita akan bersama insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh semua ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah
itu sebenarnya adalah nikmat. Semua amaliyah yang baik, amaliyah yang saleh yang kita lakukan, sungguhnya kalau kita lakukan dengan tenang, ikhlas karena Allah, itu merupakan nikmat. Kenapa? Karena nikmat itu tidak hanya identik dengan harta kekayaan. Ibu berangkat dari rumah, nawaitu yang tulus hendak ke masjid, salat berjamaah, itu nikmat. Bapak sudah berniat, ya Allah, nanti ya Allah bangunkan aku ya Allah, subuh mau salat subuh berjamaah bersama saudara-saudaraku, itu nikmat. Ketika kita memiliki kekayaan harta, walau tidak banyak, sederhana sekalipun, ketika tangan kita mudah untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk berinfak, bersedekah, itu jangan dikira itu bukan nikmat. Syukur ya Allah, Engkau berikan aku harta sampai begini wahai Allah, tetapi Engkau juga gerakkan hatiku bisa membantu saudara-saudaraku, bisa berinfak, bersedekah, bisa membantu mereka-mereka yang memerlukan. Dari sedikit harta yang Kau berikan kepadaku, itu nikmat. Ketika semangat untuk berzikir, habis salat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikan nasir, dan seterusnya. Zikir itu sendiri nikmat. Apalagi begitu sampai rumah, habis sholat berjamaah, zikir, sampai ke rumah, sang istri siapkan pisang goreng, siapkan teh panas, ada kopinya, itu juga nikmat. Allahu Akbar. Istri juga menyambut sang suami dalam keadaan senang, lapang dada. Sang suami pun demikian, cerah ceria rumah itu. Itulah nikmat juga, barokah. Pendek kata Bapak Ibu yang berbahagia, apapun ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu nikmat. Termasuklah puasa Ramadan. Bapak Ibu, puasa Ramadan itu berat atau tidak kita lakukan? Berat atau tidak Pak? Enggak ya? Masya Allah, luar biasa Pak. Puasa tidak berat katanya. Masya Allah. Padahal sebagian itu Bapak Ibu menganggap Ramadan itu, ya Allah, katanya perjuangannya luar biasa katanya. Saking merasa beratnya. Tetapi tadi itu ketika dilakukan ikhlas, dilakukan penuh ketulusan, dilakukan penuh keimanan, maka ia menjadi ringan. Maka di dalam ayat itu kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya bacakan, di mana kata Allah, indah sekali Allah menyebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Ayat ini coba Allah mulai firman-Nya,
ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya. Panggilan kata-kata amanu itu dibedakan dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab kalau manusia belum tentu beriman, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini panggil, seru orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman itu ketika diseru, diajak untuk melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka dengan mudah melakukannya. Mereka mudah meresponnya dan mudah melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau manusia belum tentu semuanya mau melakukan. Itulah bedanya ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, lantas diikuti dengan firman-Nya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Maka ketika orang sudah beriman, sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun perintah itu mudah untuk dilakukan. Walau kita diperintahkan berpuasa. Kemudian kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, juga dilakukan orang-orang beriman sebelum kalian. Umat-umat terdahulu juga pun demikian melakukannya, karena iman mereka tentu dengan tujuan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan diharapkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata ending daripada ayat ini kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ali satu hari ditanya oleh masyarakat, oleh sahabatnya ketika itu, ya Amirul Mu'minin, mat taqwa? Apakah takwa itu? Jadi satu hari Sayyidina Ali ditanya, Pak, apa itu takwa itu? Kata Sayyidina Ali, at-taqwa al-khawfu minal jalil, ar-ridha bil qalil, al-amal bil tanzil, wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi kata beliau, takwa itu engkau senantiasa merasa takut akan hukuman Allah. Takwa itu al-amal bil tanzil. Takwa itu engkau mengamalkan sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan juga Rasulnya. At-taqwa juga ar-ridha bil qalil. Takwa juga artinya ridho dengan pemberian Allah walaupun dalam kadar yang sedikit. Ridho. Dapat nikmat hari ini sederhana, alhamdulillah. Dapat keuntungan sederhana, alhamdulillah. Dapat honor dari kampus, dari tempat kita bekerja, sederhana, alhamdulillah. Dapat gaji, alhamdulillah. Gaji berapa, Bu? Gaji 13, Masya Allah. 14-nya ada juga enggak? Ya alhamdulillah. Artinya apa? Berapapun nikmat itu yang Allah berikan, alhamdulillah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Dia tidak ngoyo, dia tidak memaksakan kehendak. Mudah-mudahan di situ ada barokahnya. Kemudian yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil. Orang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa siap sedia
siap sedia menghadapi perpisahan yang kekal. Artinya apa? Perpisahan di dunia ini untuk menghadapi kehidupan akhirat, yaitu kematian. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan iman, dalam keadaan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup kita ini benar-benar dalam keadaan barokah. Lebih-lebih lagi di saat kita hendak menghadapi bulan yang barokah, yaitu bulan suci Ramadan, maka kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan yang benar-benar Nabi dan para sahabatnya ketika itu, dan kita semua umat Islam sampai hari ini mengharapkan keberkahan Ramadan. Bukankah dalam doa-doa kita, para ulama kita mengajarkan untuk kita siap sedia menghadapi Ramadan? Dalam doa yang masyhur sekali, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi umur kami wahai Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita sekarang sedang dalam bulan Sya'ban, Pak ya. Bulan Sya'ban. Di penghujung bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan umur kami ya Allah, biar kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu berbahagia, kenapa begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk bisa ketemu Ramadan? Banyak sekali sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan betapa bulan Ramadan itu benar-benar barokah adanya. Bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan kenikmatan, yang nikmatnya, barokahnya, kemuliaannya tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain. Maka Nabi berdoa, balighna Ramadan ya Allah, sampaikan umur kami ini sampai bertemu bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi dalam sabdanya Nabi menyebutkan karena Ramadan adalah bulan yang barokah. Kata Nabi apa? Qad ja'akum syahrul mubarak wa qad iftarada 'alaikum siyamahu faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah. Barokah lagi. Jadi Bapak Ibu, barokah itu banyak Pak. Ada rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, harta yang barokah, rezeki yang barokah. Ada lagi suami yang barokah. Ini insya Allah suami barokah ini. Ada lagi istri yang barokah. Keluarga barokah Pak. Ada lagi anak-anak yang barokah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ini dalam keberkahan. Suami barokah, istri barokah, makanan barokah. Ibu pun makannya pisang goreng ini barokah Allah Subhanahu wa taala, barokah. Wa man syahida minkum syahr falyasum, kata Nabi. Maka ketika kali sudah masuk dalam Ramadan, dalam bulan barokah, hendaklah kalian berpuasa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya singkatkan saja. Ini mohon maaf karena waktu tadi itu Bapak Kiai ya. Saya kalau dari masuk rumah saja, assalamualaikum habis zikir, datang tiba-tiba istri nyahut, ada janji nggak katanya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya bilang, saya janji sama Pak Kiai Suryani saya. Itu ada telepon tuh. Saya pun telepon beliau.
Mohon maaf Pak Ki, tapi untungnya rumahnya tidak jauh. Coba kalau saya di Teluk sana Pak, saya kira Bapak Ibu juga, waduh, menurut setengah jam ini, kayaknya repot kan nunggu ini. Untungnya saya tinggal di Waidadi. Ya, menyeberang tapi lewat apa namanya? Ya, alhamdulillah bisa bertemu. Artinya apa? Rupanya Allah inginkan saya juga dapat barokah. Bapak Ibu juga rupanya diinginkan dapat barokah. Mudah-mudahan kita semua hari ini, pagi ini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bahagia. Kenapa Ramadan begitu mulia? Sampai Nabi SAW menyebutkan ketika Ramadan akan datang, menjelang Ramadan tiba, Nabi sampaikan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kata ulama bahasa Arab, apa bedanya antara ahlan wa sahlan dengan marhaban? Kan Pak, gitu kan Pak ya, kalau Bapak sekalian umroh atau haji kan, ketemu orang Arab kan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, katanya. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang juga, marhaban juga selamat datang. Tetapi kata ulama bahasa Arab, ulama bahasa, marhaban itu lebih tinggi nilainya ketimbang ahlan wa sahlan. Kenapa kata ulama bahasa? Kalau ahlan wa sahlan itu diucapkan kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kenal. Contoh, saya ketemu orang Arab, ahlan bikum ya akhi. Atau orang Arab ketemu kita di Mekah, ahlan bika, ahlan wa sahlan. Artinya apa? Ucapan hanya mengucapkan selamat datang kepada siapa yang kita kenal ataupun tidak. Tetapi ketika marhaban, itu menunjukkan orang yang sedang kita hadapi itu adalah orang yang kita muliakan, orang yang kita agungkan. Marhaban bikum ya akhi, marhaban bikum ya akhuya, artinya kita memuliakan orang yang sedang kita hadapi. Maka pantas Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ketika Ramadan hampir tiba dengan kata-kata marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan yang mulia, tetamu yang mulia. Di manakah letak kemuliaannya? Paling tidak kita temukan pada pagi hari ini, di mana sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul kita Muhammad SAW, "Idza jaa Ramadan," kalau sudah datang Ramadan, maka kata Nabi, "Futihat abwabul jannah." Ini yang pertama. Kalau sudah datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dirantai, dibelenggu syaitan. Setelah dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian ditutup pintu neraka. Wallazi nafsu Muhammadin la khalufun famus shaim atyabu indallah mirrihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa itu, kata Nabi, sesungguhnya lebih wangi dari minyak kasturi. Begitu Nabi mengatakan, bagi orang yang berpuasa, pertama dibukakan pada mereka pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Sebagian ulama hadis mengatakan, dibukanya pintu-pintu surga ini adalah ketika itu dimudahkan orang-orang melakukan amal soleh sehingga dapat mengantarkannya ke dalam surganya Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita di luar bulan puasa, maka masjid-masjid penuh tidak Pak?
Di luar bulan puasa, masjid musala berapa saf? Bisa dihitung kan Pak ya? Mungkin 2 saf, 3 saf. Tetapi ketika Ramadan, tambah tidak safnya? Tidak tambah. Justru ramai yang datang, ya. Teringat dia di kantornya, cepat-cepat dia mau ke masjid, mau salat berjamaah. Kemudian ketika dia sudah gajian, sudah dapat honor, cepat-cepat dia ingin sisihkan untuk berinfak bersedekah di masjid, yatim piatu, para fuqara dan masakin. Kenapa? Memang ketika itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu surga, dimudahkan kita melakukan amal soleh yang insya Allah dapat menuntun kita ke dalam surganya Allah. Teringat kita, ya Allah, cepat-cepat mau tarawih. Padahal sebelumnya di bulan Ramadan kita biasa-biasa saja, tetapi ketika Ramadan, subhanallah, semangatnya, motivasinya luar biasa. Itu di antara kemuliaan Ramadan. Kemudian ghuliqat abwaabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya apa? Kita disempitkan oleh Allah untuk kita terjebak melakukan kemaksiatan dan dosa, supaya kita jauh terhindar dari nerakanya Allah. Itulah Ramadan. Begitu mau berbuat sesuatu, ingat kita, ya Allah, saya sedang berpuasa. Tahu kita kalau istri tadi malam banyak masakan yang tersisa disimpan dalam kulkas, ditudung saji kita, ya Allah, aku sedang berpuasa. Tidak kita jamah, tidak kita sentuh. Ada orang juga mengatai kita sesuatu yang tidak sedap didengar. Sesungguhnya kita bisa untuk menjawabnya, bisa kita melawannya. Ya Allah, saya sedang berpuasa. Peluang untuk melakukan hal-hal yang kemaksiatan juga terbuka, tetapi lagi-lagi puasa manggil kita, saya sedang berpuasa. Maka artinya apa? Puasa ini menghindarkan kita untuk melakukan dosa, ditutup pintu neraka itu. Kenapa? Kalau kita lakukan, boleh jadi akan menuntun kita ke dalam nerakanya Allah. Wasubta syayatin, juga dibelenggu dirantai syaitan. Kata ulama, ini menunjukkan apa? Kemampuan, keupayaan syaitan di bulan puasa itu benar-benar sangat dikecilkan oleh Allah. Keupayaannya begitu dikecilkan, sehingga orang-orang yang puasa ikhlas karena Allah tidak mampu untuk digoda oleh syaitan. Pak Ustaz, kenapa itu di pasar tengah itu ada orang nggak puasa, Pak Ustaz? Masih ada, Pak Ustaz, yang nggak puasa. Kalau ditutup itu katanya kedai bakso itu. Rupanya ada orang nggak puasa itu, Pak Ustaz. Katanya setan dibelenggu. Kenapa itu, Pak Ustaz? Nah, itu kenapa? Karena dirinya sendiri, ya. Karena diri sendiri yang ketika itu seperti perilaku syaitan. Dirinya sendiri ketika itu tidak mau mendekat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan tidak bisa mengganggunya. Atau karena ia melakukan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhlas, maka syaitan tidak pernah ada waktu, tidak pernah ada kesempatan untuk mengganggu kita. Karena ini juga dibocorkan oleh iblis laknatullah ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika zaman Adam alaihissalam, Nabi kita Adam alaihissalam, la'ukhuyanna siratakal mustaqim, akan aku giring
akan aku goncang anak cucu Adam wahai Allah agar mereka tidak berada dalam sirat mustaqim. Lantas kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas saja yang tidak bisa saya taklukkan, yang tidak bisa saya goda. Siapa? Mereka yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau orang sudah ikhlas, tidak ada pintu celah setan untuk mengganggu kita. Dari rumah siap 50.000 untuk berinfak sedekah. Di jalan tidak ada kesempatan setan mengganggunya. Tapi kalau ragu-ragu, itu tadi itu kata syaitan, wahai Bapak, itu coba diperhatikan ulang itu. Itu tuh kan warnanya biru itu. Masih bisa pecah hijau itu. Kata syaitan kan, oh iya juga ya. Masa dia ini yang hijau ya. Begitu sudah kita cabut yang hijau, si syaitan masih ada lagi menggoda kita. Hijau itu masih ada merah kelabu, merah abu-abu, masih ada pecahannya itu katanya. 10.000 rumahnya. Katanya setan lagi menggoda lagi. Itu masih ada pecah lagi, kuning-kuning itu bisa itu. Kata syaitan itu. Si kuning masih bisa lagi itu, katanya abu-abu itu. Yang terkadang masuk kemana-mana itu yang laris katanya. 2.000. Begitu celah setan ketika ada keraguan dan tidak ada ikhlas. Ketika ikhlas, setan ada celah untuk menggoda kita. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba ikhlas saja kata iblis yang tidak bisa saya goda. Bapak Ibu berbahagia. Saya mau tanya Bu, apa perbedaan antara setan dengan iblis dan jin? Ada setan, ada iblis, ada setan, ada jin. Apa bedanya? Ada beda tidak? Ada beda nggak Pak? Siapa iblis? Siapa setan? Siapa jin? Beda nggak ini? Beda. Namun berhubung waktunya tidak ada lagi, membahasnya barangkali nanti dalam kesempatan yang lain. Itu berbeda. Siapa iblis itu? Siapa syaitan? Siapa jin? Bapak Ibu yang berbahagia, inilah antara kemuliaan bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi. Banyak sekali. Selain itu kata Nabi, aku bersumpah kata Nabi, bau mulut orang berpuasa itu wanginya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari minyak kasturi. Kemudian dalam sabda Nabi lagi, da'watus shaim mustajabatun. Doanya orang berpuasa itu Bapak Ibu sangat mustajab. Maka ketika Ramadan besok, jangan pernah lepaskan untuk kita berdoa Bapak. Doakan kemantapan iman, doakan istri, doakan anak, doakan masa depan kita, doakan rezeki kita, doakan kekayaan kita supaya barokah. Itu antara doa, kata Nabi, doanya mustajab. Kemudian Nabi juga menyampaikan lagi, bulan Ramadan itu akan diampunkan dosa-dosa orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Muslim. Barang siapa yang puasa Ramadan kena imannya, kena keyakinannya, kena ketulusan hatinya, ikhlas, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh terlalu banyak hikmah, kemuliaan, keberkahan Ramadan. Namun pagi ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, beribu maaf jika saya ada kesalahan, terutama tadi dengan Pak Kiai Suryani atas janji yang terlupakan. Tidak ada kesengajaan, tapi benar-benar inilah kelemahan saya sebagai manusia.
saya benar-benar lupa. Enjoy, saya jalan santai, saya ke masjid. Bahkan sunat kubliyah di rumah sebelum ke masjid, berangkat sholat berjamaah, zikir-zikir, pulang, baru saya dapat tegur istri saya bahwa ini ada janji. Mohon maaf, andaikan ini satu kesalahan, lagi-lagi saya bukan sengaja, bukan saya melupakan, tetapi ini kelemahan dari saya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah.